Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Aprilia, NIM saya 1872050048 dari Pendidikan Ekonomi B. Dengan dosen pengampu Drs. Supriyadi, SE, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. 1. Kegiatan ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam (SDA) merupakan pemberian dan anugerah dari Tuhan untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. SDA yang berlimpah, jika tidak dikelola dengan baik, belum tentu memberikan manfaat yang besar. Fakta menunjukkan negara-negara yang memiliki SDA berlimpah justru keadaan ekonomi lebih rendah dibandingkan negara-negara cadangan. SDA (sumber daya alamnya) terbatas. Sebagian contoh, Jepang memiliki wilayah yang terbatas, demikian pula dengan kekayaan sumber daya alamnya. Selanjutnya, di sini satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini ada kegiatan produksi, adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi tertinggi. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usaha adalah sebagai berikut. 1. Bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produk yang bergerak di bidang pembagian atau pemanfaatan sumber daya alam SDA secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, misalnya penambangan yang mengambil hasil tambang atau nelayan yang menangkapkan ikan di laut. Nomor 2, bidang usaha anggresi adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolah tanah. Contohnya, petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Yang ketiga, bidang usaha industri. Kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan setengah jadi atau barang jadi. Misalkan industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. Selanjutnya, nomor 2, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha menambah nilai guna barang atau jasa. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak memiliki nilai guna. Jika sampai ke tangan konsumen, tas tersebut akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke tangan konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu di sini ada pedagang besar. Grosir adalah distribusi yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik, atau produsen dari menjual kepada pedagang kecil. Pedagang kecil retail, yaitu distribusi yang memberi barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Perantara, yaitu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang. Selanjutnya, nomor 3, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat merugi.
mengaruhi atau menghasilkan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi (barang atau jasa). Untuk memenuhi kebutuhan, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, dan negara. Selanjutnya di sini terbagi menjadi 3 bagian. Kegiatan konsumsi rumah tangga. Rumah tangga keluarganya biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Contoh, kegiatan konsumen rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan berupa makan dan pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. Kegiatan konsumsi perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi pada saat memproduksi barang. Perusahaan merupakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi ditunjukkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan konsumsi negara. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rencana anggaran dan belanja negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam telah dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, antara lain aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan kehutanan. Selanjutnya, di sini ada pengertian aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas perhutanan, aktivitas peternakan, aktivitas perikanan, aktivitas pertambangan. Aktivitas pertanian merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Keadaan tanah yang subur serta iklimnya yang mendukung membuat produk Indonesia banyak menggunakan hidupnya pada aktivitas pertanian. Aktivitas perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang jenisnya pengolahan ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Aktivitas perhutanan. Aktivitas penebangan hutan tersebut dilakukan untuk diambil kayunya dan atau dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Akibatnya, luas hutan di Indonesia makin berkurang dan banyak kerusakan. Tidak sedikit spesies yang terancam punah, bahkan telah punah. Aktivitas peternakan. Budaya peternakan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya kerbau, kuda, sapi, dan babi. Sebenarnya masih banyak ternak lainnya yang dikembangkan oleh penduduk secara mandiri, misalnya ayam, kambing, atau domba, dan lain sebagainya. Aktivitas perikanan. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka menemukan lokasi-lokasi yang banyak ikannya, namun karena perahu yang dimiliki masih sederhana dan ukurannya relatif kecil, umumnya mereka mencari ikan di tempat yang tidak terlalu jauh dan hasilnya tidak terlampau banyak. Aktivitas pertambangan. Sistem bagi hasil dengan pemerintah Indonesia, minyak bumi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, sampai perusahaan listrik negara (PLN). Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.